Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Farikin, guru IPA terpadu dari SMP IT Bina Uma Cirebon. Oke, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang cara mengukur dengan menggunakan alat untuk setiap besaran pokok ya. Besaran pokok itu ada 7 kan. Yang pertama itu ada besaran panjang, yang kedua ada besaran massa, yang ketiga ada besaran suhu, yang keempat besaran waktu, yang kelima ada besaran kuat arus, yang keenam itu intensitas cahaya, dan yang keenam itu ada, dan yang terakhir itu ada jumlah zat. Kita langsung aja ya. Di sini kita akan coba untuk melakukan pengukuran ya. Untuk yang pertama itu untuk pengukuran besaran panjang. Nah, untuk mengukur di besaran panjang, alat yang bisa kita gunakan itu yang pertama ada mistar, nanti yang kedua ada jangka sorong, dan yang ketiga itu mikrometer sekrup. Untuk yang pertama itu untuk yang mistar dulu ya. Untuk mistar berarti cara ngukurnya gimana? Kalau mistar ya berarti tempelkan benda ujungnya itu ke angka 0, kemudian kita lihat yang di sini. Sisi lainnya itu dia nempelnya itu di berapa? Kalau di sini kita lihat ya, yaitu nempelnya di antara 2 sampai 3, atau di sini tuh di 5 dari yang nomor 2. Artinya 2 ditambahkan 0,5. Berarti besaran panjang ini nilainya ialah 2,5. Nanti kita masuk ke yang kedua, yaitu jangka sorong. Jangka sorong kalau yang mistar tadi kita gunakan untuk mengukur yang namanya panjang, terus juga lebar. Kalau jangka sorong untuk mengukur ketebalan, terus juga panjang juga bisa, diameter juga dia bisa, diameter. Nanti yang besaran pokok itu bagian-bagian itu di sini ada rahangnya, ada rahang tetap, dan yang ini ada rahang geser. Nanti rahang yang kita bisa geser untuk melakukan pengukuran itu ada di rahang gesernya. Rahang geser bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nanti di jangka sorong itu skalanya pengukurannya ada 2 ya. Ada skala utama atau yang ada di ini, yang di tengah ini, dan ada skala geser yang ada posisinya di rahang geser. Nah, untuk melakukan pengukurannya gimana caranya? Kita contoh yang ini ya. Di sini kita ada sebuah benda, kita ukur ya bendanya. Nah, gimana caranya? Kita lihat di sini. Yaitu di sini yang mendekati ini tapi di arah kiri itu berapa? Ada 1, 1,1 dan 1,2. Berarti di sini nanti dia itu 1,2 ya. Kalau di sini berarti skala utamanya dia itu ada 1,2. Ini dari skala utama. Kemudian dari skala yang non nulisnya itu berapa? Kita lihat aja di sini. Yang nempel garis 0, 1, 5, 10 di antara ini yang atau di skala non nulisnya nempel di skala utama itu yang mana? Kalau 1 enggak ya, 2 juga enggak, 3 juga dia enggak nempel banget. Nah, 5 ya, 5 yang nempel. Berarti di sini 1,2-nya kita tambahkan dengan sebesar 0,05. Jadi yang kita tambahkan tuh selalu 0,0 ya. 0,0 berapa? Kalau misalkan ini 10 berarti 0,10. Berarti hasilnya berapa? Ya tinggal 1,25. Nanti dia itu berarti besarnya 1,25. Terus untuk yang kedua itu aja jangka sorong lagi. Nanti jangka sorong ini berarti berapa luasnya? Lihat lagi di sini. Di skala gesernya itu yang mendekati berapa? Nah, skala gesernya kan sebelah sini. Nah, berarti 1 juga nggak cukup ya. Berarti kita mau turun, berarti di sini tuh 0,9. Jadi skala utamanya untuk yang contoh yang kedua ini ialah 0,9. 0,9 dari sini ya, karena dia nggak nempel 1. Berarti dia ada skala utama 0,9. Nanti yang skala non-newsnya gimana? Skala non-newsnya kita bisa lihat di sini. Yang nempel dengan skala utama yang mana? Kita lihat, 1 dia nggak nempel, 2 juga enggak, 3 enggak, 4 enggak, 5 agak enggak ya. Nah, 6 dan dia nempel banget ya. Berarti nanti 0,9-nya kita tambahin dengan jangan 0,6 ya, tapi 0,06. Sehingga dia berapa jadinya? 0,9 tambah 0,06 sama dengan 0,96. Oke, lanjut itu dengan jangka sorong ya. Sekarang selain jangka sorong ada yang namanya mikrometer sekrup.
Kalau mikrometer sekrup dia juga sama, biasanya untuk mengukur suatu ketebalan ya, misalkan dari ketebalan gelas, itu bisa menggunakan mikrometer sekrup. Bagian-bagiannya itu ada yang namanya poros tetap. Ini poros tetap ya, di sini poros tetap yang ini. Terus dia poros geser. Nah, di poros geser bisa digeser oleh yang namanya pemutar yang ada di sini. Nanti biasa skalanya ada dua, ada skala utama yang ini ya, dan ada skala non-use yang dekat dengan pemutar. Cara ngukurnya gimana? Misalkan kita dapat suatu pengukuran hasilnya seperti ini, berarti gimana cara ukurnya? Lihat di sini. Di sini tuh angka yang paling dekat dengan garis ini tuh berapa? Ada 3, tapi di sini yang di bawah itu ada 3,5 ya. Berarti yang paling bawahnya itu bukan 3, tapi yang di bawah berarti 3,5. Berarti di sini skala utamanya dia itu hasilnya ialah 3,5. Kalau skala utamanya 3,5, skala non-linear-nya berapa? Lihat, skala non-linear itu kita tinggal lihat aja garis tengah yang di sini nih. Garis tengah ini dia nempelnya di mana? Kalau kita luruskan, dia nempelnya di 20. Berarti di sini 3,5-nya kita tambahin 0,20. Ingat ya, 0,20. Jadi 20-nya dikasih 0 dulu. 3,5 tambah 0,20 berapa? Sama dengan 3,7. Lanjut lagi, misalkan ada contoh mikrometer yang kedua. Di sini ada, kita lihat ya, di sini ada 4 ya. Skala utamanya itu 4 dan skala non-linear-nya itu kalau kita luruskan itu 30. Berarti jumlahnya berapa? Ya, berarti jumlahnya ialah, kalau kita lihat di sini, skala utamanya ada 4, skala non-linear-nya ada 30. Jadi kita tulisnya itu 0,30. 4 tambah 0,30 sama dengan berapa? Sama dengan 4,30. Lanjut, sekarang untuk besaran massa itu berarti kita mengukurnya itu dengan neraca atau juga dengan timbangan ya. Ini contoh-contoh dari neracanya, yang ini neraca 2 lengan, ini 3 lengan. Neraca 3 lengan karena di sini lengannya ada 3, 4 lengan karena lengannya ada 4. Neraca digital yang ini dan neraca Pegas yang ini. Untuk pengukurannya berarti gimana caranya? Kita tinggal nambahin aja. Misalkan di sini ada neraca 3 lengan ya. Di sini angkanya nunjukin 40, di sini akan nunjukin 500, dan di sini angkanya itu menunjukkan 2,4. 2,1, 2,3, 2,4 ya. Jadi besar massanya berapa? Jumlahin semuanya aja. Berarti 2,4 tambah 500 tambah 40. Berarti hasilnya berapa? Kalau kita tulis ini berarti besar yang pertama itu dia ada 2,4. Besar yang kedua dia ada 500. Dan besar yang ketiga itu dia ada 40. Berarti dia hasilnya itu berapa? Yang kita jumlahkan maka hasilnya ialah 542,4 gram. Kalau yang ini berarti gimana contohnya? Ya kita tinggal jumlahkan aja. 400 tambah 30 tambah 7. Berarti hasilnya 437. Ini alat untuk mengukur besaran waktu, ada stopwatch, ada yang ini yang digital, dan ini yang analog. Untuk yang analog berarti yang garis tengah ini yaitu yang menghitung menit, dan yang luar ini yaitu untuk menghitung detik. Nanti yang ini juga sama ya, ini untuk menghitung menit, ini detik, dan ini untuk sepersekian detik. Ini untuk stopwatch yang digital. Kemudian termometer ada, ini ada termometer badan, ini juga ada termogan ya, ini yang lagi viral. Terus ada termometer laboratorium. Untuk yang termometer laboratorium itu ada termometer air raksa sama termometer alkohol. Kalau air raksa itu yang warnanya perak, kalau alkohol itu yang warnanya merah. Kemudian untuk besaran kuat arus, alatnya itu ada ampermeter. Ampermeter bisa seperti ini atau alat jadinya tuh seperti ini, multimeter. Di multimeter ada ampermeter, voltmeter sama ohmmeter. Nah, untuk yang intensitas cahaya, dia itu alatnya light meter. Contoh alatnya seperti ini. Dan yang terakhir untuk jumlah zat, jumlah zat tuh dia itu cuma bisa ditentukan dengan cara perhitungan, jadi tidak dapat diukur. Oke, sekian saja pertemuan kita kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian untuk dapat mengukur menggunakan alat-alat yang tadi ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.